yang itu sebenarnya ini untuk hanya untuk apa? Nabi qala subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li haq. Beliau menjawab, maha suci engkau ma yaqulu li an aqula ma laysa li haq. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak ada hak bagiku. Sesuatu yang tak benar maka tidak akan aku pernah sampaikan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalaulah seandainya aku mengatakannya pun, maka sungguh kau akan mengetahuinya. Kalau memang aku mengatakan umat manusia jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, kalau aku bilang itu, kau tentu tahu ya Allah. Dalam mafi nafsi wala alam mafi nafsi, kau mengetahui apa yang ada pada dirimu dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini ayat yang sekarang yang berikut. Ma kuntu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kata Nabi Isa alaihissalam, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yang ku sampaikan ya apa yang kau perintahkan kepadaku. Tidak menyuruh mereka menjadikan aku dan ibuku Tuhanku, enggak. Pokoknya yang engkau perintahkan kepadaku itulah yang aku sampaikan ya Allah. Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Apa tuh yang diperintahkan Allah? Agar Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada umat manusia, ani'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maksudnya saya ini bukan Tuhan. Sembahlah Allah. Dan dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Aku tak mengatakan jadikan aku dan ibuku Tuhan, dua Tuhan, tidak. Aku justru mengatakan seperti yang engkau suruh. Sembahlah Allah. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya, kata-kata ini kan menunjukkan bahwa Nabi Isa mengatakan aku ini bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi bagi mereka. Raqiban am'anahum mimma yaqulun ma dumtu fihim. Jadi aku akan menjadi saksi bagi mereka selagi aku ada bersama mereka. Selagi aku masih hidup, aku akan menjadi saksi ini. Aku akan menjadi saksi bagi mereka selagi aku masih hidup bersama mereka. Maka jangan sampai mereka menjadikan aku Tuhan, menjadikan ibuku Tuhan. Falamma tawaffaitani ay qabatani birrafi ila sama. Ketika engkau tawaffaitani, itu qabatani, engkau mengangkat aku ke langit. Kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang menjadi saksi. Engkaulah yang memantau mereka. Aku sudah tidak bersama umatku. Engkau ya Allah telah mengangkatkan aku ke langit, maka yang menjadi saksi, yang memperhatikan adalah engkau. Aku tak bisa lagi, aku tidak bersama mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Min qauli lahum wa qaulihim ba'di wa ghairi dzalik. Engkau maha tahu atas segala sesuatu, kau maha menyaksikan
menyaksikan perkataanku kepada mereka. Engkau menyaksikan, kau tahu, dan perkataan mereka setelah aku tidak bersama mereka. Terus mereka itu kemudian mereka menganggap Nabi Isa Tuhan, ibunya Tuhan. Itu setelah aku tak ada, engkau saksinya ya Allah, aku dah tidak bersama mereka lagi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in tastaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, jika engkau mengazab mereka, ai man aqama alal kufri minhum, jika engkau mengazab mereka, yaitu orang-orang yang kufur, yang kafir dari mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu, wa anta malikuhum tasarrafu fihim kaifa syi'ta la tirada alaik. Mereka itu hamba-hambamu, terserah engkau ya Allah. Kalau engkau menyiksa mereka yang kafir-kafir, yang enggak iman itu, ya mereka adalah hamba-hambamu, terserah engkau, enggak ada yang bisa komplain. Ketika Allah ingin menyiksa hambanya yang kafir, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Allah itu Tuhan, nggak bisa dikomplain. La tirada alaik, maka tidak ada lagi komplain bagimu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, liman amana minhum, yaitu bagi orang yang beriman. Jadi setelah itu terbagi dua, ada yang kufur, ada yang iman. Yang kufur diadab sama Allah, yang beriman itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi akhirnya setelah Nabi Isa tidak ada, maka itulah terjadi penisbatan atau anggapan bahwa Nabi Isa dan ibunya adalah dua Tuhan. Jadi tiga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Isa tidak mengajak mereka seperti itu. Itu mereka punya pasal sendiri. Nah, ulah mereka sendiri. Qala Allahu hadza yaumun yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Allah berkata, hada yaumu yang fa'us sadiqina sidqum. Hada maksudnya hari ini, yaitu hari kiamat. Hari kiamat ini nanti, ini perkataan. Hari kiamat ini adalah hari bermanfaat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh, yang benar, yang jujur, maksudnya di dalam beriman di dunia, ya, dia sungguh benar, jujur, siddiq, sidquhum. Jadi hari kiamat ini adalah hari bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar kebenarannya. Hari di mana kebenaran itu bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau kita pikir nih sekali lalu aja macam tak, coba kita pikir khalidina fiha abada. Khalidin itu artinya kekal, langgeng, abadan selamanya. Orang hidup nggak ada matinya, macam mana? Orang hidup nggak ada matinya. Sebetulnya itu, dan tidak tambah tua, tetap aja tidak tambah tua. Orang di surga nanti umurnya sekitar 30-an semuanya. Nah, nenek-nenek tak ada di surga, tak ada. Atuk-atuk di surga tak ada. Tak ada. Semuanya umur 30-an.
ya, standaran 30 Tuhan. Nah, jadi dan nanti ketika di surga selama 100 tahun ya nggak tambah keriput. 200 tahun, 1000 tahun ya nggak terus tambah terus berubah gitu ya, tidak. Tetap tidak ada perubahan sama sekali. Macam aneh. Aneh macam mana kayak gitu. Macam mana? Kita di dunia ini doa kecil, apa besar bisa apa jalan, bisa lari terus besar, bujang, menikah, jadi tua, beranak, bercucu, mati. Jadi ada perubahan. Nah, di surga tidak ada perubahan. Macam tak masuk akal, macam tak masuk akal. Tapi semuanya itu sebetulnya tidak masuk akal. Yang kejadian kita pun tak masuk akal. Kalau kita pikir kita jadi ini mana masuk akal? Macam mana kita ada masuk akal? Coba bayangkan. Asalnya tidak ada. Kemudian ada perkawinan seorang suami dan istri, ya. Akhirnya bisa jadi manusia. Ruhnya itu dari mana? Ruhnya itu dari mana? Ya kan? Siapa yang naruh ruh itu? Ruh dari mana? Kok bisa berubah dari darah, daging, ada tulangnya, oek. Di dalam ini cetakannya dengan hasilnya berbeda loh. Ibu-ibu kalau bikin kue bolu macam mana, Bu? Bu, ibu kalau kue bolu bentuk ikan, kue cetaknya ini bisa tak jadi bentuk kerang gitu? Tak bisa kan? Yang cetakannya bentuk kerang, dia tak akan jadi bentuk ayam, tak akan jadi bentuk ikan, sesuai dengan cetakan. Kan gitu. Coba manusia, Bu. Cetakannya di dalam macam mana bentuknya, Bu? Keluarnya bertangan, berkaki, kepala. Iya kan? Coba ibu bikin kue bolu nak model apa, mesti akan dia cetakannya tuh akan keluar membentuk apa yang jadi. Tapi kalau rahim ibu-ibu, rahim itu sama gitu. Sama. Tapi yang keluar ini tak sesuai dengan cetakannya. Siapa yang bikin itu? Tidak ada satupun manusia yang bisa membikinnya. Manusia nak bikin pula, bikin kue bolu kadang-kadang aja tak jadi. Itu membuktikan ada satu kekuasaan yang luar biasa yang tak masuk akal. Manusia itu bisa jadi itu tak masuk akal. Nah, besok kita insya Allah di surga semuanya itu tidak ada tuanya terus. Ibu-ibu, nenek-nenek tak usah risau lah, besok muda lagi, tenang. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberi eksperimen, contoh eksempel di dunia ini, yaitu kejadiannya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu 309 tahun di dalam gua. Tak tambah tua, Bu. Ketika dia masuk, dia jadi masih muda-muda. Ketika dia bangun setelah 309 tahun, tetap muda dia. Tidak langsung kakek-kakek gitu berubah, tidak, dia tetap muda. Bajunya pun tak rusak. Coba bayangkan baju, kalau sekarang 100 tahun itu udah habis semua baju. Terus bangun, gimana baju aku? Tak bisa. Dan itu membuktikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini saja Allah sudah membuktikan 309 tahun manusia tidak berubah sama sekali. Maka besok di akhirat ya sangat-sangat mungkin inilah, disinilah keimanan ini dibutuhkan. Keimanan dibutuhkan. Ya Allah, apalagi orang auzubillah jadi tulang kok bisa jadi manusia lagi. Macam mana tuh? Lah, kalau jadi tulang nak jadi manusia itu kalau secara ilmu akal nih justru lebih mudah daripada kejadian pertama. Kejadian pertama tak ada tulang, tak ada apa, bisa jadi manusia. Ya kan bapak-bapak, tak ada tulang, tak ada apa. Tapi kalau orang sudah mati, dah jadi tulang, masih ada tulangnya. Onderdilnya ini masih ada nih kalau dipikirkan. Kejadian pertama mana ada? Seorang suami ketemu istri, tentu jadi manusia. Nah itu contoh. Jadi nanti di akhirat itu khalidina fiha abada, hidup tak ada matinya. Bosan tak? Kok bosan tak pula? Kalau nak mati lagi, nak kemana lagi? Nak mati lagi. Tak ada, sudah hidup senang aja, tak ada susahnya. Jangankan di surga di dunia ini aja orang tak nak mati. Ya toh, di dunia ini dah tua pun tak nak mati, nanti dulu. Apalagi di surga, jangan usah pikir mati di surga tuh.
Di dunia ini susahnya nak ampun. Nak makan nasi goreng pergi ke pasar, beli bawang putih, bawang merah, beli minyak, beli apa, kompor gas habis, beli LPG 3 kilo ngantri. Nak makan nasi goreng aja susahnya minta ampun. Ya kan? Habis goreng lama-lama, makan 5 menit selesai. Nak bikinnya lama. Kayak gitu pun betah di dunia tuh. Habis itu kenyang perut ke belakang lagi. La ilaha illallah. Masih gini air habis, listrik mati. Masih betah juga di dunia, susahnya kayak gitu. Apalagi di surga. Surga tak ada susah-susah lagi. Tak usah mikir LPG lagi bu, di surga itu tak ada cerita. Senang lah, tak pakai masak lah bu. Suami nak perintah hapus, senang. Tak pening, suami minta kopi, alamak kopi habis, pergi kedai dulu. Kedai belum buka pula. Susah nak bikin kopi secangkir. Dunia itu pun betah tanda mati. Itu masalahnya. Di surga nanti adalah kita hidup tuh selama-lamanya. Makanya kalau udah hidup selama-lamanya ini ya harus jadi orang yang selamat. Harus jadi orang yang berbahagia. Jadi penghuni surga. Kalau udah selama-lamanya di neraka itu macam mana? Kita mijak puntung rokok aja panasnya minta ampun tak tahan. Mijak puntung rokok aja bu, ini dibakar tidak ada habisnya sepanjang masa. Kayak apa rasanya? Na'udzubillah semana na'udzubillah. Kita disuruh bertahan sebentar saja di dunia ini untuk jadi orang istiqomah yang taat, malas tak malas ya sholat, sibuk tak sibuk ya sholat. Gitu kita cuma itu sebentar aja tuh, bukan lama, ya kan? Nanti di alam kubur, karena di kubur ini masih ribuan tahun, di dunia ini sedikit, di akhirat selama-lamanya. Jadi tak lama lah kita ini disuruh istiqomah di dunia ini. Untung juga bu, sebetulnya nih umat Nabi Muhammad umurnya ini tak panjang-panjang. Coba umatnya Nabi Nuh 1000 tahun suruh sholat, puasa selama 1000 tahun, bayangkan. Ini umur 60 mati, 40 mati pun sholat malas. Coba jadi umatnya Nabi Musa, umur 1000 tahun tak boleh tinggal sholat, tak boleh tinggal puasa, tak boleh ini. Taat 1000 tahun. Masya Allah. Nabi Nuh segitu tahun cuma dapat pengikut 81 orang. Masya Allah. Oke, kita kembali lagi. Khalidina fiha. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu beriman, pokoknya insyaallah dijanjikan surga. Kalau mikir-mikir ke iman semuanya tuh, masya Allah. Kalau kita bicara surga neraka itu macam, kalau kita pikir-pikir tuh iman kita sejauh mana? Ya Allah, Allahumma qawi imanana ya Rabb. Khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka, bitaati itu dengan ketaatan mereka. Allah ridho dengan hambanya. Kemudian waradu anhu, dan hambanya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho kepada kita. Kalau kita taat, Allah ridho kepada kita. Kemudian kita juga harus ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah komplain aja sama Allah, nak komplain terus. Makanya ada apa namanya ini bab ar-ridha bil qada, ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, kenapa orang hidup susah di dunia ini? Karena enggak ridho sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja bikin orang susah. Aslinya kesusahan itu orang tak ridho sama Allah, tidak ridho sama keputusan Allah. Kena masalah gini, dia sakit apa, jadi dia tak ridho. Coba dia ridho. Seorang ibu-ibu contoh nih, ada orang ini saling suka, dia suka misalnya. Jadi ketika orang dia saling suka, umpamanya dia dipukul oleh kekasihnya, pap, dipukul, ya kan? Tapi dia ridho, ya tak ada masalah, dia akan tidak susah, suka aja, suka aja. Tapi ketika dia tidak ridho, maka disitulah akan ada kesusahan. Jadi orang kalau nak hidup senang di dunia ini, bukan maksud duitnya harus banyak, tidak. Tapi macam mana hati itu bisa ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang terjadi, tugas kita cuma ridho saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua sudah diatur sama Allah. Tinggal urusannya ibadah hati kita ini, ridho apa tidak. Ridho apa tidak. Radhiyallahu anhum wa radu
ketaatan. Allah ridho terhadap mereka dengan ketaatan mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pahalanya dan lain sebagainya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang agung. Wala yanfa'ul kadzibina fid dunya sidquhum fihi kal kufar lamma yu'minu inda ru'yatil adab. Dan tidak bermanfaat bagi orang-orang yang berdusta di dunia ini kebenaran mereka. Maksudnya apa? Contohnya seperti kal kufar lama yu'minu inda ru'yatil adab, seperti orang-orang kafir yang beriman ketika mereka melihat azab. Lah sudah, ketika dah sampai di akhirat lihat azab baru nak iman, ya tak gunalah. Kau nak iman tuh sekarang. Kalau di akhirat udah nampak depan mata siksaan, ya tentu orang beriman. Makanya repotnya kan sekarang ini orang nak iman nih, surga neraka tak nampak, siksa kubur tak nampak. Macam mana coba apa tak butuh keimanan? Sekarang ini yang susah. Kalau di akhirat orang percaya semua, azab depan mata macam mana tak percaya. Nah, tapi dah tak bisa balik lagi. Nah, tidak bermanfaat lagi. Iman mereka itu, kepercayaannya mereka sudah tak bermanfaat lagi. Lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihin. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi, khazainul matar wan nabat war rizq wa ghairiha. Khazain ini apa kalau kita bilang sekarang ini? Hujan di langit itu, kapasitas hujan di langit itu milik Allah, tumbuh-tumbuhan, rezeki dan lain semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan itu tengoklah, ya Allah, berapa banyak kita lihat tumbuhannya. Macamnya banyak, tanahnya satu, tapi macamnya tuh banyak. Siapa yang bikin coba? Coba kita mikir, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Tanahnya sama, tapi tumbuhannya tuh macam-macam. Sebiji pokok pun tidak ada profesor yang bisa bikin. Mau rumput yang kecil sampai pokok yang besar, sampai buah-buahan, sayur-sayuran, tak ada. Ada kangkung, ada bayam, ada sawi, ada tomat, ada lombok. Tomat, lombok sejajar, yang satu pedas, yang satu masam. Dia tak bisa dicampur tuh. Tanahnya dari bawah ini sama, pupuknya sama, yang satu pedas, yang satu masam. Lah itu kan semua bukan settingan manusia, jelas Tuhan itu. Makanya adanya alam ini menunjukkan adanya Tuhan. Tak harus orang tuh bisa tengok mana Tuhan. Orang-orang Bani Israel kan mana? Perlihatkan kepada kami Tuhan ini betul-betul nampak di depan mata. Arinallah jahra. Tak perlu, cukup kita lihat alam ini itu, maka kita akan tahu dan yakin bahwa Tuhan itu pasti ada. Ya sudah jelas lah, karena kalau tak ada, macam mana ini bisa ada semua? Sementara manusia satu pun tidak pernah ada yang bisa bikin. Mulai zaman Nabi Adam sampai profesor biologi yang paling pandai sekarang pun tidak ada satu biji pun mereka yang bisa bikin rumput. Paling rumput plastik tuh, rumput plastik macam karpet kasih rumput plastik. Mana bisa dia bikin terus tumbuh disiram, tumbuh, tak bisa. Itu Tuhan punya kerja semuanya. Itu menunjukkan bahwa ada Tuhan, adanya Tuhan. Jadi semacam apa nih, ada perselisihan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan orang ateis. Orang ateis ini dia tidak percaya sama Tuhan. Tak ada, alam ini semula jadi, kata orang komunis. Orang komunis tidak percaya sama Tuhan, ateis. Pokoknya alam ini semula jadi, tak ada Tuhan. Mana ada Tuhan? Katanya, nampak tak ada Tuhan, tak ada. Ini semula jadi semua. Jadi dia nantang debat Imam Abu Hanifah.
Imam Abu ditantang debat. Oke, kata Imam Abu Hanifah. Jadi kita janji di mana kita nak debat? Kata Imam Abu Hanifah, kita nanti lokasi debat kita di seberang sungai sana. Oke, di seberang sungai sana. Harinya ditentukan, hari ini jam sekian. Mufakat sudah. Mufakat Imam Abu Hanifah dengan orang ateis atau komunis yang tidak percaya adanya Tuhan. Oke, mufakat. Datanglah harinya. Sudah sampai harinya, orang-orang ateis nih nyebranglah di tempat yang dijanjikan. Mereka nyebrang sungai ke tempat dijanjikan. Dah sampai duluan. Harinya sudah pas, jamnya ditunggu dia. Jamnya sudah pas, Imam Abu Hanifah belum datang. Tunggu-tunggu, ini katanya imam besar orang Islam, tapi kok tak tepat janji? Jamnya sudah, tanggalnya pas, tempatnya sudah. Ini orang ateis nih, apa namanya? Dia nunggu-nunggu ini kayak mana sampai nyumpah dia. Ini imam tak betul, ini imam azam apa? Ini orang Islam nih tak betul ini. Ditunggu lama. Imam Abu Hanifah apa dibikin dia? Dia belum nyebrang, dia tiduran dekat bawah pokok. Tidur dekat bawah pokok. Ada pokok besar di pinggir sungai itu. Imam Abu Hanifah tidur, yang sana setengah mati ngamuk-ngamuk nunggu. Dia tidur aja Imam Abu Hanifah. Tidur, udah kira-kira lama, udah pegel semua sana ngamuk kira-kira kan. Baru dia nyebrang Imam Abu Hanifah. Sampai di sana ketemu dia masuk pintu aja udah geram. Kau katanya imam besar penipu gini. Habiskan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, mohon maaf. Kenapa saya ini kok lama tadi tak sampai ke sini? Kenapa? Iya kenapa? Saya tadi tidur di bawah pokok besar. Kata Imam Abu Hanifah. Saya tidur di bawah pokok besar, saya tunggu pokok nih. Aku tunggu supaya itu dia jadi kapal. Nanti aku tuh nak nyebrang pakai kapal itulah yang pokok besar itu. Jadi aku tunggu lama kali kok tak jadi kapal. Apa kata orang? Kau ini gila katanya. Macam mana pokok itu bisa jadi kapal sendiri? Kata si orang ateis. Kau ini gila? Iya kau tuh imam besar, tapi macam orang gila. Mana bisa pokok besar bisa jadi kapal sendiri? Kata Imam Abu Hanifah, perdebatan selesai. Apa selesai? Situ kapal aja tak bisa jadi sendiri. Pokok macam mana dunia isinya ini bisa jadi sendiri? Perdebatan selesai, tinggal balik. Udah selesai. Nah kan begitu pakai otak. Jadi orang ateis itu dia termakan hujahnya sendiri. Dia mikir, iya pula katanya. Yang gila itu siapa? Kamu yang gila. Masa alam ini semuanya kok bisa jadi sendiri tanpa ada yang bikin? Kapal aja itu pokok harus ditebang begini, harus ada yang bikin. Ini matahari, manusia, kambing, lembu, sapi, semuanya. Hewan kecil, ikan beribu berjuta macam tuh. Itu mau jadi sendiri tak pakai otak namanya itu. Nah, dari situlah kata Imam Abu Hanifah belum mulai. Perdebatan sudah selesai katanya, ya. Nah, itulah menunjukkan bagaimana akal kita ini sebetulnya memang harus digunakan. Itu namanya tafakkaru fi khalqillah. Itu untuk juga meningkatkan iman kita kepada Allah. Iman itu bisa ditingkatkan juga dengan cara tafakur seperti itu. Kalau kita lepas gitu aja kita tak tafakur, ya bisa. Cuman jalan ini memang harus ditempuh, tidak bisa tidak. Nah, bukan dengan sholat, dengan puasa, iya. Zikir iya, tapi akal Allah berikan ini juga untuk berpikir, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah berpikir demikian, mesti dia akan lebih yakin. Dia akan lebih yakin, iya ya, betul, tak mungkin ini terjadi tanpa Tuhan, semua jadi tidak mungkin. Ayat berikutnya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah Subhanahu wa taala simpanan hujan di atas langit sana, tumbuh-tumbuhan, rezeki dan lain-lain. Dan apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya punya Allah. Timah, nikel, minyak bumi, semuanya itu punya Allah.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu isabatu sadiq wa ta'dibul kadhib wa ghasal aklu dzatahu falaysa 'alaiha biqadirin. Di antara kekuasaan Allah, kata Allah maha kuasa untuk memberi pahala orang yang benar dan mengazab orang yang mendustakan, yang berdusta. Tinggal berapa menit? 2 menit. Jadi pas akhir surat ya. Insyaallah kita pekan depan kita masuk di surat Al-An'am ya. Surat Al-Maidah sudah, tinggal masuk di surat Al-An'am. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu kesehatan, umur panjang dan keberkahan. Yakinlah bahwa setiap kita duduk di sini, kita belajar ini, itu ada keberkahan yang luar biasa. Karena ini yang dicari oleh para ulama, para sahabat dulu datang ke Rasulullah nak dengerin Quran. Para sahabat datang nak dengerin Quran dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan Quran kepada sahabat. Para tabi'in datang ke Rasulullah, ke sahabat nak dengarkan Quran. Kemudian turun ke bawahnya tabi'in datang ke para tabi'in nak dengarkan Al-Quran. Mereka kumpul. Dan namanya estafet keberkahan, estafet nur Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in sampai ke kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.